Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, tahukah kalian daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang yang ada di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik yang dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Pekerjaan masyarakat kota Tangerang diantaranya yaitu pedagang, wirausaha, buruh pabrik, dokter, montir, dan pengrajin. Bangunan tua di kota Tangerang yaitu yang pertama, Museum Benteng Heritage, yang kedua, Masjid Jami Kali Pasir, yang ketiga, Vihara Padumutara, yang keempat, Taman Makam Pahlawan, yang kelima, Monumen Lengkong, yang keenam, Kelenteng Buntek Bio, yang ketujuh, Peruntuhan Benteng atau Kota Benteng, dan yang terakhir adalah Pasar Lama Tangerang. Tahukah kalian bahwa di daerah Tangerang banyak cerita fiksi? Berikut ini merupakan contoh cerita fiksi yang berasal dari Tangerang. Judulnya adalah Si Ayub dari Teluk Naga. Isi ceritanya adalah sebagai berikut. Mengisahkan tentang kepahlawanan seorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang bagian utara atau yang lebih terkenal dengan julukan daerah Panturanya Tangerang. Peran tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu ada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis yaitu Ayub, Haji Kosim, dan Nenek Nikmah. Sedangkan tokoh antagonis yaitu Wan Abut dan anak buahnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja atau buruh di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Sedangkan pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa persamaan kedua gambar tersebut? Kesamaannya pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut.
Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan yang ada di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam, bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada pula anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Berikut ini merupakan manfaat keragaman karakteristik individu yang ada di sekolah. Yang pertama, saling membantu dan saling melengkapi kekurangan antar warga sekolah. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang berbagai hal dari warga sekolah yang berbeda asal daerahnya, berbeda agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan keragaman mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apabila ada teman kita yang pendiam, maka sikap kita sebaiknya akan mendekatinya dan mengajaknya belajar dan bermain bersama teman-teman yang lainnya. Apabila ada teman kita yang berbeda agama, maka kita harus menghargai dan menghormati teman tersebut. Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Apabila ada teman kita yang berasal dari daerah lain, maka sebaiknya kita menjalin pertemanan, belajar, dan bermain secara bersama. Dengan memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya pengetahuan kita tentang daerah tersebut. Sekarang tugas untuk kalian, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggal kalian industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan dan siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Tulis di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.